Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Octavia, NIM 1730209040. Adapun tugas video ini untuk memenuhi ujian tengah semester MK Fisika Matematika 3, dosen pengampu Pak Suhadi MSI. Langsung saja, nomor 1, selesaikan persamaan diferensial berikut dengan menggunakan deret. A, dy per dx sama dengan 3x kuadrat y. Penyelesaian, dy per dx sama dengan 3x kuadrat y itu termasuk orde pertama. Jadi dy per dx sama dengan 3 dalam kurung y kuadrat plus 2xy dy per dx. dy per dx sama dengan 3y kuadrat plus 6xy dy per dx. Yang B, x kuadrat do kuadrat y per do x kuadrat min 3x dx per dy plus 3y sama dengan 0. Penyelesaian, x kuadrat do kuadrat y per dx kuadrat min 3x dx per dy plus 3y sama dengan 0 itu termasuk orde kedua. Maka langkah pertama kita harus ubah dulu ke orde pertama. Jadi dari soal tersebut kita sama-sama bagi x menjadi x do kuadrat y per do x min 3 d per dy plus 3y sama dengan 0. Kemudian dicari solusi deret, kemudian menggunakan persamaan diferensial. Yang kedua, tunjukkan bahwa secara umum bentuk u f x min pt dan u f x plus pt merupakan solusi yang memenuhi persamaan gelombang do kuadrat u per do x pangkat 2 sama dengan 1 per p kuadrat do kuadrat u per do t kuadrat. Penyelesaiannya, pada persamaan gelombang ini menggunakan do x, do y, do z. Pada do x diperoleh p do pangkat 3 u per do x do t kuadrat sama dengan lambda plus mu do kuadrat theta per do x kuadrat plus mu delta kuadrat do u per do x. Pada do y diperoleh p do pangkat 3 p per do y do t kuadrat sama dengan lambda plus mu do kuadrat theta per do y kuadrat plus mu delta kuadrat do pi per do y. Pada do z diperoleh p do pangkat 3w per do z do t kuadrat sama dengan lambda plus mu do kuadrat theta per do z pangkat 2 plus mu delta kuadrat do w do z. Dari ketiga itu ditulis menjadi p do kuadrat per do t kuadrat dalam kurung do u per do x plus do p per do y plus do w per do z tutup kurung sama dengan lambda plus mu delta kuadrat theta plus mu delta kuadrat do u per do x do p per do y do w plus itu ya per do z. Disederhanakan menjadi p do kuadrat theta per do t kuadrat sama dengan lambda plus mu delta kuadrat theta plus mu delta kuadrat theta. Disederhanakan lagi menjadi p do kuadrat theta per do t kuadrat sama dengan lambda plus 2 mu dalam kurung delta kuadrat
theta. Kemudian persamaan itu menjadi mirip bentuknya dalam persamaan gelombang mekanika, yaitu do kuadrat theta per do t kuadrat sama dengan alfa kuadrat delta kuadrat theta, di mana theta merupakan fungsi gelombang dan besaran yang berubah dalam ruang dan waktu. Misal fungsi gelombang mu hanya tergantung pada x dan t, maka persamaan berubah menjadi 1 per c kuadrat do kuadrat mu per do t kuadrat sama dengan do kuadrat mu per do x kuadrat. Namun dalam fungsi matematik yang memenuhi persamaan ini, misalnya mu sama dengan f dalam kurung x min ct yang dapat berupa u sama dengan a sin x min ct dalam kurung, atau mu sama dengan a eksponen i dalam pangkat x min ct yang melukiskan gelombang yang merambat dari sumber dan mengarah menjauhi sumber bila diandaikan sumber terletak di 0,0. Fungsi f(x plus ct) secara matematis juga memenuhi persamaan, akan tetapi secara fisik tak dapat diterima sebagai penyelesaian persamaan gelombang karena menyalahi syarat radiasi. Fungsi f(x plus ct) menyatakan gelombang yang merambat menuju sumber dengan diberi syarat hanya ada satu sumber di titik 0,0. Fungsi gelombang mu dalam persamaan tidak bergantung pada y dan z. Dalam persamaan tersebut, a disebut amplitude dan x min ct disebut fasa. Berikut gambar fungsi f(x min ct) yang mencerminkan gelombang menjalar ke arah x positif. Maka dapat disimpulkan dari gambar x min ct sama dengan konstan, do per do t x min ct sama dengan 0, do x per dt sama dengan c, yang menyatakan kecepatan penjalaran gelombang. Baiklah, mungkin itu saja dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.